Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Budian dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lana Rahadatul Aisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah dari matematika. Di sini ada definisi dari seorang ahli matematika tahun 1900-an, yaitu Morris. Dia berkata, matematika bukanlah pengetahuan yang dapat menjadi sempurna untuk dirinya sendiri, tetapi matematika itu untuk membantu orang memahami dan mengatasi masalah. Di antaranya ada matematika sosial, ekonomi, dan alam. Ini tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh karena itu, logika adalah dasar untuk pembentukan matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang matematika di zaman prasejarah dan zaman kuno, pengaruh ilmuwan besar Islam dalam bidang matematika, dan matematika di masa sekarang dan pengaruhnya. Matematika di masa prasejarah dan zaman kuno. Pada masa prasejarah ternyata sudah ditemukan hitungan dasar matematika. Buktinya ditemukan tulang Lembombo sekitar tahun 35.000 sebelum Masehi di pegunungan Lembombo. Tulang ini berisi 29-30 goresan yang membuktikan bahwa kaum perempuan sudah biasa menghitung untuk mengingat siklus haid mereka. Selain itu, ditemukan pula tulang Isango di dekat Sungai Nil yang berisi sederetan tanda lidi yang digoreskan di 3 lajur memanjang. Banyak pendapat para ahli yang mendeskripsikan makna dari tanda lidi tersebut. Ada yang berpendapat bahwa tanda lidi tersebut menandakan tabel bilangan prima, ada juga yang berpendapat bahwa tanda lidi tersebut merupakan tanda untuk melacak fase bulan dalam siklus haid seorang perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa tanda lidi tersebut merupakan sistem angka pada bilangan pada masa prasejarah. Tapi hingga saat ini belum ditemukan bukti yang benar. Selanjutnya ada matematika di zaman kuno, yang dibagi menjadi 3 peradaban besar yang paling berpengaruh. Di antaranya ada Mesopotamia, Mesir kuno, dan Yunani kuno. Pada masa Mesopotamia ditemukan sistem bilangan seksagesimal basis 60, yaitu sistem angka dengan basis 60 sebagai dasarnya dan digunakan untuk mengukur waktu, sudut, dan koordinat geografis. Bilangan seksagesimal ini ditulis berupa huruf paku yang dicetak di tanah liat dan dibakar sehingga mengeras. Selain itu, di Mesopotamia juga ditemukannya dasar perhitungan dari Pitagoras. Selanjutnya ada Mesir kuno. Pada masa ini ditemukan angka hierarkik yang terus mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang lain. Di sebelah kanan ini ada contoh dari angka hierarkik. Selain itu ditemukan juga operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, serta pecahan. Yang ketiga, ditemukan juga adanya bilangan majemuk dan prima, serta adanya geometri. Dan yang terakhir ditemukan pula sistem bilangan berbasis 12, yang sekarang kita pakai dalam penggunaan 1 tahun, itu 12 bulan. Selanjutnya ada Yunani kuno. Sebenarnya banyak sekali penemuan di Yunani kuno ini. Tapi saya hanya membawa 3 penemuan yang besar, yaitu geometri, penemuan pi, dan juga penemuan teorema Pitagoras. Selanjutnya ada pengaruh besar Islam di bidang matematika. Yang pertama ada penemu aljabar atau yang sering kita panggil Al-Khawarizmi. Merupakan seorang muslim pertama dalam ilmu matematika. Beliau merupakan seorang ilmuwan besar dari timur yang dijuluki Bapak Aljabar dan penemu aljabar. Sebenarnya dulu sudah ada orang Yunani yang menemukan sistem aljabar, namun tidak akurat dan diperbarui oleh Al-Khawarizmi. Dia juga merupakan penemu angka nol dan memperkenalkan bilangan kelipatan seperti 10, 1000, dan lainnya. Selain itu, Al-Khawarizmi juga merupakan penemu algoritma. Selanjutnya ada Al-Kharazi. Al-Kharazi ini mengubah sistem aljabar menggunakan geometri menjadi aritmatika. Tadi sudah disebutkan di zaman Yunani kuno itu sudah ditemukan geometri. Nah, pada zaman Dark Age atau zaman kegelapan, ilmuwan muslim itu menjaga geometri agar tidak hilang. Karena pada masa itu banyak banget ilmu atau pengetahuan yang hilang. Nah, ketika masa Renaissance diperkenalkan kembali dengan sistem yang sudah lebih baik dari sebelumnya geometri ini oleh Al-Kharazi.
Selanjutnya ada alkasi. Alkasi ini menyempurnakan akurasi bilangan pi. Tadi juga sudah disebutkan bahwa di Yunani kuno sudah ditemukan pi, tapi pada masa itu belum akurat dan diperbarui oleh alkasi. Selanjutnya ada Saraf al-Din al-Tusi. Ia mengikuti penerapan aljabar dan menulis risalah yang berisi bahwa aljabar merupakan kontribusi penting dalam bidang lain yang bertujuan untuk mempelajari kurva melalui persamaan. Jadi aljabar ini membantu juga dalam bidang ekonomi. Cendekia Muslim juga memperbaiki sistem angka yang ada pada zaman Babilonia dari angka paku menjadi angka modern yang lebih mudah dimengerti. Contohnya pada gambar di samping dari angka paku menjadi angka modern yang sekarang kita gunakan. Selanjutnya ada matematika di masa sekarang. Hasil pemikiran Muslim zaman dahulu banyak digunakan dalam pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu, saat ini matematika yang dikembangkan ilmuwan Muslim menjadi dasar yang digunakan para cendekia dalam peneliti dalam pengembangan penelitian mereka. Matematika juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan bantuan variabel X dan Y, aljabar dapat membantu pedagang untuk menghitung besar kecil keuntungan dan kerugian. Mereka juga dapat menentukan besar modal yang dibutuhkan. Selain itu, aljabar juga membantu ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarganya dan membantu anak sekolah mengelola uang sakunya. Aritmatika aljabar masa kini juga digunakan untuk menyimbangkan buku cek, perencanaan anggaran, memperluas resep, dan sangat berperan dalam arsitektur serta konstruksi. Dan juga digunakan untuk survei. Selain itu, matematika juga membantu memahami kurva dalam bidang ekonomi, dan angka modern saat ini yang mudah dipahami itu digunakan sebagai nominal dalam uang. Yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi yang tadi saya sampaikan, yaitu matematika sudah ditemukan dari zaman prasejarah, akan tetapi hanya perhitungan dasar saja yang sederhana. Pada masa kuno, matematika juga sudah ditemukan, hanya beberapa hal kurang akurat. Seiring perkembangannya zaman, cendekia dan penemu Muslim menemukan, memperbaiki, serta mengembangkan ilmu tersebut. Mereka memiliki peran besar dalam perkembangan matematika. Matematika mulai melaju pesat dan menjadi ilmu yang sangat berguna, serta mampu mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, peradaban umat Islam di dunia ini itu sangat penting karena menyumbangkan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang bermanfaat hingga saat ini. Ini sumber yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.